Terima Oke. kasih ya Bang. Sama-sama, Dek. Ini bagus kalau diskusi kayak gini nih, saya suka. Ya. Jadi kalau ada saya keliru ya silahkan dikomentari ya. Ini ACE inhibitor, kerjanya di sini berarti dia ini kita berikan ACE inhibitor ya. Oke, benar ya. Kalau enzim ACE ini nanti diproduksi sama paru ya, enzim ACE-nya diproduksi sama paru. Bang, ACE inhibitor dan ARB berarti aman untuk gagal ginjal? Aman, malah sebagai terapi ini. Terapi yang direkomendasikan untuk pasien CKD ya. ACE inhibitor dan ARB ini merupakan kombinasi terapi yang paling direkomendasikan untuk pasien CKD. Saya minta tolong juga ya, kalau yang mau nanya jangan di direct message biar semua temannya bisa baca ya, kalau yang mau nanya lewat chat ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Agung, dikatakan, Bang mau tanya apakah boleh ACE inhibitor dan ARB dikombinasi? Nggak boleh ya. Jadi ACE inhibitor dan ARB itu nggak boleh dikombinasi karena resiko hipotensi ya. Karena resiko hipotensi jadi nggak boleh dikombinasi ya. Jadi nggak ada referensi yang mengatakan ACE inhibitor dan ARB itu boleh dikombinasi. Ada lagi? Terakhir Bang, nanya Bang. Ya silahkan. Untuk materi hipertensi malam ini kan kaitannya sama CKD Bang ya. Nah, belum. Ini saya belum membahas hipertensi secara luas. Gimana, Troy? Ya, silakan bertanya lagi. Mungkin cukup Silakan. itu Bang mungkin. Oh. Sebenarnya pertanyaan saya bingung mungkin ini pembahasannya kok menuju hipertensi itu, apakah karena kan awalnya kita bahasnya DM yang makrovaskular Bang ya kan itu. Oh ya, nanti habis ini ya bakal saya masuk kardiovaskular. Habis ginjal ini saya akan membahas penyakit hipertensi dulu. Oh, oke Bang. Ya, jadi belajarnya berurutan gitu ya, sejalur. 5 hipertensi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini belum saya bahas hipertensi secara keseluruhan. Nanti kalau udah masuk jantung tuh biasanya jantung tuh susah. Makanya kemarin tuh saya bahas kemarinnya teman-teman ngerasa capek itu, makanya saya bingung bagaimana nanti kalau saya jelasin jantung, karena jantung ini konteks dibandingin ginjal. Ya. Jadi kalau udah aman di jantung ya biasanya materi jantung itu sih yang paling susah. Ya, materi jantung itu yang paling susah sih. Tapi kalau dilihat dari obat-obatannya ya obat-obatannya seperti itu aja. Nah, cuman timing untuk menggunakan obat-obatan ini kapan? Itu yang harus perlu diperdalamin. Ya, kapan saya pakai ini? Kapan saya pakai itu? Apa tujuannya pakai ini? Apa tujuannya pakai itu? Nah, itu yang harus lebih diperdetail lagi. Ya, jadi makanya kalau CKD ini malah kalau kita lihat lebih susah DM sih mestinya, ya. Nah, nanti yang paling susah di jantungnya, ya, di jantungnya itu yang paling susah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Nah, ini biasanya keluar di UKAI, pasien mengalami CKD, antihipertensi apa yang diberikan? Berarti jawabannya ACE inhibitor atau ARB, ya. Baik, jika tidak ada boleh saya lanjut. Tadi makasih atas koreksinya deh ya, hampir aja saya menyesatkan teman-teman nih ya, masalah ACE ini. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut lagi ke manifestasi berikutnya. Ini adalah manifestasi terakhir dari pasien yang mengalami CKD ya. Jadi hipertensi merupakan penyakit yang bisa terjadi pada pasien CKD. Nah, kita lihat lagi, apa sih fungsi ginjal selanjutnya? Fungsi ginjal berikutnya ternyata ginjal ya. Ginjal ini akan mengaktifkan vitamin D. Nah, ya. Jadi fungsi ginjal itu akan mengaktifkan vitamin D aktif ya. Ya. Nah, vitamin D yang aktif ini akan berperan dalam memasukkan kalium yang di dalam darah menuju ke tulang. Ya, jadi dia berperan dalam absorpsi
Sorry, absorpsi kalsium, Dek, bukan kalium. Sorry ya. Absorpsi kalsium. Ya. Sini resorpsi kalsium. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi itu fungsinya. Fungsi dari vitamin D yang aktif. Jadi dia akan memasukkan kalsium dari darah untuk menuju ke tulang. Nah, ketika kita mengetahui ternyata kalsium ini berperan dalam membentuk densitas tulang, berperan dalam membentuk kepadatan tulang, istilahnya gitu. Jadi tulangnya padat, berperan dalam pembentukan tulang atau bahasanya ya. Kalsium ini ternyata masukkan kalsium dari darah untuk menuju ke tulang. Nah, di mana kalsium ini berperan dalam pembentukan tulang. Nah, kita cari tahu apa yang akan terjadi pada pasien CKD. Ketika pada pasien yang mengalami CKD, ya, ginjal rusak. Berarti aktivasi bentuk aktif dari vitamin D akan naik atau turun? Turun, Bang. Ya, bentuk aktif vitamin D akan menurun. Bentuk aktif vitamin D akan menurun. Absorpsi kalsium akan menurun. Kalsium menurun. Ketika absorpsi kalsium menurun, maka rentan terjadi yang namanya osteoporosis. Jadi pasien CKD itu dapat terjadi yang namanya osteoporosis, ya. Osteoporosis, ya. Nah, jadi pasien CKD bisa mengalami yang namanya osteoporosis karena ketika ginjal itu rusak, ginjalnya tidak bisa mengaktifkan vitamin D-nya. Seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Boleh saya hapus dulu yang ini? Boleh, Bang. Boleh ya, boleh ya. Oke, saya hapus. Nah, sehingga ketika kita menemukan pasien yang mengalami CKD, wajib dicek kadar kalsiterolnya. Tunggu deh. Mana sih teksnya? Oh ya, ini dia. Ya, jadi kalau pada pasien CKD itu data lab yang sebenarnya harus dicek juga kadar vitamin D atau kalsiterolnya. Kalsiterol atau kalsitriol namanya ya, vitamin D ini. Bentar deh. Vitamin D, vitamin D3, kalsiferol, ya, kalsiferol. Kalsiferol atau vitamin D ya. Defisiensi vitamin D, maka kita
itu terapi vitamin D dari luar, ya. Defisiensi, berikan vitamin D. Berikan terapi vitamin D. Nah, jadi pada pasien CKD itu jika terjadi defisiensi vitamin D, maka kita bisa memberikan terapi yang berupa vitamin D, ya. Vitamin dalam bentuk aktif itu adalah vitamin D3, ya, seperti itu. Yang ingin bertanya, oh ini ada yang chat. Bang, vitamin D3-nya untuk dosisnya berapa? Jadi untuk dosisnya bisa dipakai 1000 IU deh. Kalau pasien COVID kalau nggak salah sampai 5000 IU bisa dipakai. Kalau untuk pasien CKD ini 1000 IU, ya, 1000 IU dosisnya. Cuman itu dia jarang di rumah sakit, jarang dicek kadar vitamin D. Ya, jarang dicek di rumah sakit, biasanya jarang dicek kadar vitamin D. Ada lagi yang ingin bertanya? Tunggu sebentar. CKD BMD, mana CKD BMD saya? Ada nggak chatnya nih? Harusnya ada. Harusnya ada, tapi kok nggak ada. Bentar deh. Saya ngomong sendiri. CKD. Oke, saya download coba. CKD BMD. CKD BMD. Ini dia. Sebentar ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Bentar ya. Untuk memastikan lagi, karena biasanya kalau di resep 1000 IU sih, ya, karena itu ada di Indonesia. CKD BMD, kelihatan guideline-nya. Oke. Pasien CKD 3A, kalsidiol suges. Oke. Diagnosa CKD BMD, treatment. Asesmen fosfat ya, kemarin ya saya sudah menjelaskan asesmen fosfat juga perlu PTA. Dan ini pasien CKD suges, dia saksio, oke. Di sini ada nggak dosisnya ya? Nggak ada dicantumin dosisnya di sini, tapi lapangan dikasih 1000 IU karena itu tersedia, ya. Kalau pasien COVID itu bisa sampai 5000, tapi vitamin D, karena vitamin D ini berperan sebagai oksidan juga. CKD BMD serum fosfat and maintenance serum kalsium. Oke. Mana dia nih? Bahasa tulis saja kalsi. Kontrol F. Kalsi ferol. Tadi itu guideline available. Oke, kita lihat suplementarinya. Report RCT of high. Oh, ini masih hanya nih, masih penelitiannya. Oke, bentar biar saya pas kasih tahu dosisnya nih, biar saya enggak terlalu melihat lapangan ya. Berapa sih yang dibutuhkan kadar vitamin D-nya? Bentar. Tunggu. Oh, nggak ada lagi nih dosisnya. Oke, kalau udah osteoporosis kita berikan itu. Mana sih dia? Diagnosis overall dan. Coba saya buka di referensi yang lain, bentar deh. Oxyferol. Nutrisional, osteoporosis, profilasis. Benar deh, 1000 ya.
Kalau di sini dikatakan 800 sampai 1000 ya, 800 sampai 1000 ya. Ya ternyata benar 1000 ya. 800 sampai 1000 dosisnya. Ada lagi yang ingin bertanya selain dosis vitamin D? Ada? Silakan. Ada? Oke, mari kita simpulkan materinya. Ya, mari kita simpulkan materi CKD ini. Ya, kita buat kesimpulan. Jadi apa aja satu manifestasinya? Satu adalah anemia. Apa yang dicek? Kadar apa yang dicek kalau anemia? Data labnya? Hemoglobin, Oke. Terus apa lagi? sama SAT, Ferritin. Terus apa lagi? TSAT. Kemudian apa lagi terakhir? MCP. MCP. Oke. Ya, MCP. Bagaimana terapi awalnya? Berikan apa kalau anemia CKD? SA. Nah, anemia CKD kita berikan eritropoietin. Ya. Jika ada dapat diberikan zat besi, jika ada apa? Zat besi kalau Ada defisiensi besi. nah, kalau ada defisiensi besi kita tambahkan zat besi. Oke. Ya. Apa saya berikan PRC? Kalau Ya, SA tidak efektif. ya, ESA tidak efektif. Oke. Ya. Kemudian apa lagi manifestasi klinis kedua? Sidosisnya apa? Apa data labnya? Data labnya pH, HCO3, PCO2, BE, sama BKA. Ya, HCO3, BE, terus kemudian PCO, PCO2, ya, terus kemudian ya, BGA, BGA itu blood gas analisis ya, termasuk ini ya. Terapinya Na bikarbonat. natrium bikarbonat. Oke. Kemudian apa lagi? Hiperkalemi. Hiperkalemi, banyak terapinya kemarin kalau hiperkalemi. Apa yang kita lihat? Kita lihatnya apa? Apa yang kita cek? Hiperkalemi. MG. Hiperkalemi apa? Kalium. Lab yang kita perlu lihat adalah kaliumnya berapa untuk terapi apa? Banyak ya. Kita menurunkan memasukkan kalium ke intrasel, Membuang kalium ya, kalium ke intrasel atau membuang kalium. Nah, nanti obat-obatannya dikombinasi dengan Glukonas. Oke, ya, itu membran stabilizer. Kemudian apa lagi? Manifestasi klinisnya hiperfosfat, ya, hiperfosfatemia pakai apa? Apa data labnya dulu? Fosfat yang harus kita lihat, data labnya adalah fosfat. Berarti apa terapinya kemarin? HCO3, fosfat 3, terus apa lagi? Bagaimana mekanisme kerjanya? Menghambat absorpsi fosfat ya. Bagaimana cara penggunaannya? minum saat makan. Pada saat makan. Oke, kemudian apa lagi? Hipertensi. Hipertensi berarti apa yang harus dicek kalau hipertensi? FR. Iya, tekanan darah. Ya, tekanan darah ya. Tekanan darah. Nah, apa? Kemudian yang terakhir apa? Efisiensi. Bisa kita berikan apa? Atau defisiensi vitamin D ya. Saya lebih lengkap lagi defisiensi vitamin D ya. Vitamin D bisa kita berikan kalsiferol ya, atau kalsiferol ya. Jadi seperti itu. Apa tadi kemarin? Tadi kadar vitamin D ya, kadar vitamin D. Lab yang harus kita cek adalah kadar vitamin D-nya ya. Ada yang ingin bertanya?
Ini saya akhiri dulu deh. Nanti kita ketemu. Ya silakan. Kan saya pernah ikut seminar tentang penggunaan obat COVID. Ya, Itu apa benar kalau vitamin D itu harus dibaring sama baju matahari pun sampai kemudian sampai Ya, itu Bang, itu biar vitamin D itu lebih aktif. ya benar. Itu benar. Ya. Jadi ternyata berjemur matahari itu juga akan meningkatkan aktivasi dari vitamin D. Ya, akan meningkatkan aktivasi dari vitamin D. Nah, vitamin D ini selain apa namanya? Selain membantu penyerap kalsium ke tulang, ya ternyata vitamin D ini juga berperan sebagai antioksidan. Di mana antioksidan ini sangat dibutuhkan untuk pasien COVID. Kenapa pasien COVID itu butuh antioksidan? Karena ternyata dengan adanya virus ini, tubuh kita akan mengeluarkan mediator inflamasi yang sangat banyak. Nah, mediator inflamasi ini akan membentuk yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah bisa merusak organ seperti paru, kayak gitu. Makanya pasien COVID itu butuh antioksidan seperti vitamin D, ya, N-asetilsistein. Jadi bukan cuma vitamin D aja, tapi N-asetilsistein kita gunakan juga pada pasien COVID. Kemudian vitamin C kita gunakan juga sebagai terapi antioksidan. Nah, kalau tujuan jemur yang tadi bilang jemur tadi benar, tujuannya apa? Meningkatkan aktivasi dari vitamin D-nya. Itu benar deh. Ada lagi? Mau bertanya Bang, Silakan. untuk penggunaan ACE inhibitor dan ARB pada pasien hipertensi dengan CKD. Nah, di situ kan efeknya juga apa? Dia bekerja dengan efek menurunkan GFR ya Bang. Nah, Ya. untuk pasien CKD yang udah stage misalnya 45 yang dimana GFR-nya itu udah rendah banget, itu boleh diberikan atau tidak? Boleh diberikan deh. Karena gini, kita tidak membicarakan terkait kalau kalau kita ngomongin pasien CKD yang udah hipertensi, berarti kita tidak ngomongin lagi masalah GFR yang akan turun. Kita akan melihat, oh hipertensi nih pasiennya CKD. Nah, hipertensi ini pasti karena peningkatan RAS tadi. Jadi RAS-nya terlalu meningkat, makanya dia hipertensi pasiennya. Maka dari itu tetap aja kita gunakan ACE inhibitor atau ARB berapapun GFR-nya. Karena apa? Karena tubuh pasien CKD itu dominan terhadap RAS-nya. Kalau kita biarin RAS ini mendominan pada tubuh pasien CKD, ginjalnya maka akan semakin rusak. Karena RAS-nya membentuk apa tadi yang dibentuk? Angiotensin 2-nya akan membentuk apa tadi? Radikal bebas. Ya, radikal bebasnya semakin banyak, otomatis ginjalnya akan semakin rusak. Jadi kita tidak usah membahas terkait penurunan efek, terkait penurunan efek nefrotoksik dari inhibitor atau ARB. Kalau kita sudah membahas inhibitor atau ARB pada pasien CKD, jadi kita bisa mengesampingkan itu. Kenapa kita bisa mengesampingkan itu? Karena pasien CKD itu dominan terhadap angiotensin 2 yang meningkat. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Selain yang disebutkan tadi, kalau manifestasi dari CKD itu apa bisa berhubungan dengan terjadinya hiperursemia atau kayak asam urat gitu? Bisa. Karena gini, itu sangat bisa. Karena gini, jadi itu sebenarnya dua yang berhubungan ya. Jadi hiperurisemia ya. Nah, ini kan kalau pasien yang mengalami hiperurisemia akan terbentuk yang namanya kristal ya. Jadi asam urat ini bisa mengkristal ya. Kristal atau membatu lah istilahnya ya. Bisa membentuk kristal oksalat umpama kayak gitu ya, bisa membentuk suatu kristal ya. Nah, kristal ini ya, ketika terbentuk suatu kristal di ginjal akan membentuk suatu batu ginjal ya. Ketika membentuk kristal bisa menyebabkan batu ginjal ya, kristalnya itu bisa membentuk suatu batu ginjal. Batu ginjal ini resiko untuk terjadinya yang namanya gagal ginjal CKD. Kalau batu ginjal bisa pasiennya CKD ya. Nah, kemudian
Kalau pasien CKD, nah pada pasien CKD otomatis eliminasi asam urat akan menurun. Eliminasi asam urat menurun. Asam urat turun. Nah, karena eliminasi dari asam urat ini turun, sehingga pasien CKD bisa resiko terjadinya hiperurisemia. Jadi dua hal ini saling berhubungan, bisa berhubungan satu sama lain. Yang ini bisa menyebabkan ini, yang ini bisa menyebabkan ini, kayak gitu. Ya, jadi kalau eliminasi apa ya, dipahami aja eliminasinya. Eliminasi asam urat turun sehingga pasiennya bisa mengalami hiperurisemia. Ya, jadi itu bisa berhubungan juga ya. Nah, makanya jangan heran kalau ada pasien CKD kadar asam uratnya agak tinggi. Kenapa kadar asam uratnya agak tinggi? Ya karena eliminasi asam urat bisa dipahami. Ya, silakan lagi. Bang, kenapa kita bahas CKD ini pengertiannya lanjut jantung atau gimana? Saya rencananya bahas tiroid dulu. Oke. Ya, saya mau bahas tiroid dulu, habis tiroid baru saya bahas jantung. Baik, ya. Jadi baru habis tiroidnya baru bahas yang makrovaskular tadi. Jadi saya bahas dulu hipertensi, habis hipertensi baru saya bahas penyakit-penyakit yang sumbatan. Penyakit sumbatan ini ada penyakit jantung koroner, ada peripheral artery disease, kemudian ada stroke. Itu. Jadi biar arah lalu sumbatannya itu ini kayak gitu. Dan karena sama patofisiologinya nanti biar lebih enak belajarnya. Ya. Jadi yang sumbatan itu tiga nantinya ada stroke iskemik ya, kemudian ada penyakit jantung koroner dan peripheral artery disease atau PAD ya. Tapi saya mau bahas tiroid dulu lah ya. Jadi nanti kan Rabu Kamis libur, nanti Jumat saya bahas tiroid. Jadi saya ingin bertanya. Bang, mungkin ini pertanyaan sedikit Bang. Ya. Untuk golongan ACI kan Bang yang belakangnya peri-peri gitu Bang ya. Seharusnya kan ini kemarin ada tugas gitu Bang. Kalau misalkan kita mempertimbangkan obat mana yang kita gunakan dari misalkan dari kriterianya bioavailabilitas yang baik atau misalkan tes tengahnya panjang atau misalkan aspek lain, nah itu kita mempertimbangkan dari aspek itu untuk memilih golongan ACI ini. Ya, ketika kita memikirkan masalah tengah, ketika kita memikirkan masalah bioavailabilitas, ketika kita memikirkan masalah apa lagi, Sama ya tembak segala macam, istilah farmakokinetik ya. Jadi ketika kita memikirkan masalah farmakokinetik obat, kita berpikiran ini farmasi punya pikiran. Ini farmasi, mutlak orang farmasi yang berpikiran seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan suatu obat untuk pasien, ya, kita harus keluar dari konteks farmakokinetik. Ya, jadi memang kalau kita masih memang kalau kita masih di bangku kuliah, apalagi kita seorang farmasi, kita pasti akan fokus dengan gimana sih obat ini farmakokinetiknya seperti apa sih. Tapi ketika mau bicara ini kepada orang lapangan, ya nggak ngaruh farmakokinetik ini. Kenapa? Karena di lapangan itu tujuan dari terapi itu, ya tujuan dari terapi itu adalah mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Mampu meningkatkan, tujuan dari terapi itu sebenarnya meningkatkan kualitas hidup pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, ya meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini tujuan dari suatu terapi. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup pasien? Berarti terapi kita harus bisa menurunkan mortalitas dan morbiditas. Ya, menurunkan mortalitas, jadi menurunkan angka kematian, menurunkan mortalitas, ya, morbiditas, ya, dan menurunkan
komorbiditas. Nah, ya, jadi itu. Nah, sekarang ketika kita membahas konteks menurunkan mortalitas dan morbiditas ini, maka harus sesuai dengan penelitian. Jadi jangan lihat efek farmakokinetikanya lagi. Ya, jadi kita harus melihat secara penelitian. Nah, sekarang saya arahkan secara penelitian mana sih inhibitor yang paling bagus. Nah, pertanyaannya di situ. Ya, secara penelitian mana sih inhibitor yang paling bagus? Oke, kita lihat sekarang. Ya, jadi tujuan terapi kita adalah meningkatkan angka kualitas hidup pasien. Seperti itu dengan cara menurunkan mortalitas. Dulu saya belum melihatkan jurnalnya. Ini bukan ya. Tunggu ya, saya bukan tahu di satu lagi ini kayaknya nih. Nah, ini dia ya. Ini jurnal yang bersifat meta analisis ya. Jurnalnya bersifat meta analisis. Kalau meta analisis sudah kelas di bawah lah ya. Seperti itu. Ini. Nah, kita ada di sini teman-teman ya. Oke, ternyata yang all-cause mortality, jadi semua yang menyebabkan kematian. Yang paling jelek apa di sini? Lisinopil. Yang paling bagus pakainya di sini? Yang paling bagus. Makanya sekarang ini banyak dokter pakai Ramipril karena dia memang paling bagus dalam menurunkan angka kematian seperti itu. Ya, jadi ini yang paling sering dipakai. Lisinopil ini untuk membahas istilahnya panjang, digunakan satu kali satu. Bioavailabilitas bagus. Yang paling bioavailabilitas atau paling jadi bioavailabilitas. Ya, Ramipril juga digunakan satu kali satu. Ya, jadi kita kalau udah ngomong seperti kalau di kampus ya nyuruhnya kayak gitu ya oke lah, kalau berdasarkan farmakokinetikanya ini yang paling bagus. Ya, kita harus lihat juga berarti lah yang farmakokinetikanya lebih jelek itu bisa lebih bagus lagi terkait hasil studinya. Ya, nah itu kadang-kadang kita temukan ya, kadang-kadang kita menemukan hal-hal seperti itu nantinya. Ya, banyak sekali. Ya, jadi berpikiran secara farmakokinetika ini yang berpikiran secara farmasi. Tapi ketika kamu ingin berpikiran sebagai klinisi, kan kita harus melihat studi berdasarkan kesimpulannya yang mana sih yang paling bagus seperti itu. Bisa dipahami nggak yang lain? Bisa dipahami? Oke, ada yang ingin bertanya sekarang? Baik, oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada? Bagus-bagus ya pertanyaannya. Ini sekarang udah mulai bertanya, kemarin pada loyo itu ya. Pada loyo. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, CKD-nya bisa dikerjakan mungkin untuk kasus CKD-nya. Mestinya kalau menemukan kasus CKD, mestinya teman-teman sudah bisa. Ya, sudah bisa dikerjain. Saya rasa teman-teman yang di sini, yang ada di diskusi malam ini, saya rasa semua ada beberapa dari teman-teman yang menemukan kasus CKD. Ya, saya rasa ketika kita udah selesai kelar diskusi ini, saya rasa teman-teman sudah wah ini CKD ini pasiennya ada lab apa dulu yang saya lihat, saya dapat oh ini, oh terapi ini masuk karena pasiennya begini, oh terapi ini masuk karena data lab seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah bisa. Ya, baik, seperti ini diskusi kita hari ini, singkat padat dan jelas. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya, untuk UKI bisa, untuk lapangan juga bisa, insya Allah ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum